di sini saya mau bercerita awal mula saya penyakit lambung. Jadi mulai dari Halo sahabat YouTube, apa kabar semua di masa pandemi ini? Kiranya kita sehat-sehat. Kembali lagi di Emi Hesa Channel. Di sini saya mau berbagi mengenai pengobatan asam lambung atau dibilang MAH, GERD di masa-masa pandemi sekarang ini. Simak liputannya ya. Oke, di sini saya mau bercerita awal-awal mula saya penyakit lambung atau MAH, yaitu dimulai dari awal SMP dan SMA, dimana kita jarang makan, malas makan, ditambah lagi banyak PR yang menanti, jadi kita sering telat makan. Awalnya pengobatannya hanya Roma, Milanta, itu udah sembuh. Lama-kelamaan lanjutlah sampai kuliah. Yang penting kita bisa atur makan, ya nggak kumat. Seiring dengan waktu, ketika masa kuliah, ketika sudah mulai bekerja, tahulah perempuan kita harus menjaga tubuh, diet, nggak makan-makan. Ya sedikit lah, bisa diatur lah, mungkin 2 kali sehari. Ya, mahnya kambuh lagi. Puncaknya pada saat saya naik pesawat, saya ketinggalan pesawat. Terburu-buru tuh kan, lari-lari. Siap itu saya minum minuman kaleng itu. Minuman kalengnya bisalah saya bilang karena saya kelelahan. Setelah saya minum itu, yang saya rasakan nafasnya pendek. Cuma saya nggak sadar bahwa itu memang efek dari lambung itu juga. Akhirnya seminggu setelah itu saya masuk rumah sakit lah, karena sesak nafas yang saya nggak ngerti juga gitu kan, apa hubungannya ke situ gitu. Nah, selama di rumah sakit saya dirawat lah selama 3 hari, kemudian sudah boleh pulang sambil minum obat asam lambung. Setelah itu selama sebulan kurang lebih sembuh. Oke, berlalunya waktu, nggak ada lagi kumat lambungnya. Akhirnya kumat lagi lah di awal-awal pandemi, dikarenakan ketakutan ya, cemas, khawatir dengan corona. Apa ciri-ciri yang saya rasakan di awal masa pandemi? Yang pertama, sering sakit kepala, kemudian hidung terasa mampet padahal tidak flu. Yang ketiga, punggung sering sakit. Yang keempat, sering pusing, tiba-tiba keliengan, asal bangkit dari kursi atau dari tempat tidur mau dia tiba-tiba kayak oyong gitu. Kelima, sering kedutan di mata gitu ya. Yang keenam, nyeri otot. Yang ketujuh, telapak kaki kita mau telapak tangan kita itu sering kedinginan, padahal kita nggak demam tuh, udah diukur sama temperatur itu, termometer. Yang kedelapan itu gampang capek. Yang kesembilan, rambutnya rontok. Yang kesepuluh, ujung-ujung jari telapak tangan ini sering bekerut gitu. Yang ke-11, sering sakit di dada sebelah kanan ini dia. Kayak perasaan kita sakit jantung, padahal sebenarnya kalau sakit jantung kan sebelah kiri, padahal sebelah kanan itu kan ada sakit jantung. Sampai search di Google lah, kita sering-sering cari infonya. Yang terakhir, kadang mau nafasnya pendek, tapi bukan corona ya. Kalau tanda-tanda corona kan itu pasti demam, ini nggak demam sama sekali. Itulah ciri-ciri yang saya rasakan di awal-awal corona, yang awalnya saya tidak sama sekali tahu bahwa itu tanda-tanda dari kumatnya GERD, asam lambung lah dibilang. Karena yang selama ini yang saya rasakan hanya jika kumat hanya nyeri di perut sebelah kiri.
Ini perutnya nggak nyeri, tapi tanda-tanda itu saya rasakan. Kemudian saya pergilah ke dokter karena saya tidak tahu bahwa itu merupakan penyebab dari asam lambung. Ya dokternya hanya mengasih yang saya ceritakan lah, ciri-ciri yang tersebut di atas tadi. Kasihlah asam lambung seperti omeprazol, obat sirupnya. Sebulan saya makan obat-obat tersebut tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Kemudian saya mulai berpikir, nggak mungkin dong terus minum obat-obat seperti ini sampai kapan, toh nggak sembuh juga. Yang ada malahan perut sebelah kanan malah makin sakit, pinggang makin sakit, mungkin kebanyakan obat kali ya. Kemudian berpikirlah saya bagaimana cara melepas obat-obat kimia itu, mulai dari search di Google, lihat-lihat di YouTube juga. Ya disesuaikanlah dengan kondisi kita. Akhirnya saya menyimpulkan apa sih yang saya harus rubah untuk lepas dari obat-obat kimia tersebut. Yang pertama, kita harus memperbaiki pola pikir kita. Memang ini sulit, cuma memang harus kita kendalikan karena ini sangat besar efeknya ke asam lambung. Yang pertama sih dari pola pikir itu, kita harus selalu berpikir positif, hilangkanlah negatif thinking terhadap orang lain. Walau kadang itu terlintas di pikiran kita. Yang kedua, ya kita memang kalau orang lain udah nggak cocok kita rasa, ya gimana caranya kita mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa mengampuni dia lah, dihiraukan, cari kegiatan lain supaya tidak selalu memikirkan dia. Yang ketiga, ya lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, lebih banyak berdoa atau nyanyi-nyanyi kayak lagu rohani kalau kita di Kristiani ya. Jadi itulah tips saya, kita harus merubah pola pikir kita. Yang kedua yang harus kita rubah yaitu pola hidup. Pola hidup itu seperti apa? Yang pertama, kita harus tidur yang cukup, jangan bergadang. Ya harus minimal 7 jam atau 8 jam supaya mengistirahatkan otot-otot pencernaan kita. Yang kedua, kalau kita tidur, bantalnya itu dibuat seperti 45 derajat lah gitu. Yaitu kepala lebih tinggi daripada punggung, jangan sejajar. Yang ketiga, selesai makan, itu istirahat dulu, jangan jalan-jalan ke sana kemari, duduk dulu sebentar, 5 menit di kursi kita, supaya pencernaannya beristirahat, nggak terguncang. Yang keempat, kurangi makan makanan yang mengandung pengawet. Kemudian kurangin obat-obatan yang dapat merusak asam lambung seperti obat-obat anti nyeri, antibiotik, suplemen. Kalaupun terpaksa makan itu jangan terlalu banyak, kalau kira-kira udah sembuh udah hentikan. Yang kelima, tidak olahraga yang menguncang perut seperti lari-lari, lompat-lompat, cukup jalan-jalan kecil aja. Kemudian yang keenam, hindari pakaian-pakaian ketat di sekitar perut. Biar baiknya pakaian-pakaian yang longgar lah supaya tidak menekan otot-otot di perut. Gitu. Yang ketiga, pola selanjutnya yang harus diperbaiki untuk mengobatin asam lambung yaitu pola makan kita. Ini yang paling penting karena ini yang sering kita langgar sehingga asam lambung kita kumat, apalagi banyak makanan yang bertebar di luar sana, fast food yang kadang kita tidak dapat tahan selera sehingga menyebabkan luka lambung itu kembali datang. Yang harus dirubah di pola makan yaitu yang pertama, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, dan ingat selalu makan teratur. Kalau kita biasanya 3 kali sehari, ya 3 kali sehari, tapi tepat waktunya, jangan sering-sering telat makannya. Kemudian untuk mengobatin itu awal-awalnya harus makanan itu direbus, dikukus,
dipanggang. Ya memang sih gak enak, tapi daripada kita makan obat terus ya harus kita jalani dulu. Nanti kalau udah sembuh bisa dicicip lagi lah yang enak-enak itu. Yang kedua, protein yang saya makan itu berdasarkan pengalaman pribadi itu putih telur lah setiap hari lauknya. Karena kan yang digoreng-goreng belum bisa, hindarin dulu supaya adalah energi masuk ke dalam tubuh kita dan protein-protein itu juga kan. Kemudian karbohidrat yang dimakan yaitu nasi, rebusan kentang, rebusan kayak di sop-sop gitu, wortel. Bumbunya hanya saya pakai kayu manis, garam Himalaya, ketumbar. Sebaiknya bawang-bawangan baik bawang merah, bawang putih, jahe jangan dulu dipakai karena panas di perut, jadi nanti dia bawaannya bisa mual kembali. Tapi kalau nanti udah sembuh boleh dicoba kembali. Kemudian yang kedua, jangan langsung berbaring setelah makan, kasih jeda waktu. Kadang kan kita kalau udah makan itu bawaannya ngantuk kan, jadi jangan langsung berbaring, kasih istirahat misalnya sejam 2 jam kayak makan siang gitu. Kalau udah pulang ke rumah kadang maunya ngantuk habis dari kantor gitu ya, sebaiknya dihindari. Habis makan duduk dulu lah minimal sejam gitu, jangan langsung berbaring atau tidur. Yang ketiga, saya sih pengalaman pribadi saya lebih cocoknya minum air mineral. Tapi memang di sini saya menyebutkan merek. Biasanya sih pakai saya minum Aqua karena itu yang cocok di perut. Karena yang kalau yang lain agak mual terasa gitu, apalagi semacam air sumur. Tapi itu tergantung teman-teman semua, itu yang saya pakai karena itu yang cocok ya. Yang ketiga, kurangi dulu sayuran yang berserat hijau karena itu kan butuh pemrosesan lebih lama. Kalau lambung masih luka, jadi itu belum bisa dimakan dulu, dipending dulu lah istilahnya ya. Kemudian itu jangan makan makanan yang terlalu panas, yang dingin, misalnya kayak es krim itu kan dingin. Kemudian yang asam, yang pedas, yang manis, yang banyak gulanya itu pun juga nggak bagus karena meningkatkan asam lambung kita. Kemudian jika kita pun mau makan makanan yang digoreng sedikit, baiknya itu minyaknya minyak yang sekali pakai, minyak baru lah, jangan pakai minyak bekas karena itu yang saya rasakan kalau pakai minyak baru dia gak kumat gitu ya. Yang keenam, makan makanan itu jangan sampai dipanas-panasin atau bermalam. Selalu makanan yang baru jangan sampai bermalam lah, jangan lewat hari gitu. Kalau udah lewat hari bagusnya gak usah dimakan lah, masak yang baru aja. Kemudian satu sih yang saya lakukan, ada dia namanya obat herbal, dia terbuat dari kayu manis. Itu pun saya makan jika kumat aja, jika nggak kumat ya saya nggak pernah makan. Itulah dia pola makan yang harus dirubah jika asam lambung kita kumat. Makanan-makanan yang harus dipantangin jika asam lambung kita kumat. Yang pertama itu coklat, hentikan dulu. Yang kedua, mie instan pasti ya, karena itu kan berpengawet. Kemudian kopi, teh itu jangan dulu, stop dulu gitu ya. Kemudian santan, kacang tanah, susu, kecap, kue tar kan banyak mengandung gula, itu nggak cocok kasih di lambung karena meningkatkan asam lambung, manis kan. Kemudian keju, buah-buahan yang dikasih etilen itu kadang kan seperti pisang, kadang kan dikasih etilen itu supaya cepat masak juga ya. Tapi kalau misalnya masak pokok nggak apa-apa dicoba, tapi nggak usah banyak, 1-2 biji aja gitu ya. Dan itu makanan-makanan yang berpengawet, misalnya minum-minuman kaleng,
fast food itu di stop dulu, supaya asam lambungnya istirahat dulu lah gitu ya. Gak apa-apa lah, gak usah makan enak-enak dulu demi kesembuhan asam lambung kita. Demikianlah tips-tips dari saya untuk mengatasi asam lambung di masa pandemi ini. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman YouTube semua, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oh iya, saya tekankan sekali lagi, obat-obat penenang itu sebaiknya dihentikan karena efeknya buruk bagi jangka panjang. Nanti kita ketergantungan efeknya, mulailah kembali melepaskan obat-obat itu semua, balik ke diatur yang saya sebutkan tadi, pola hidup, pola pikir, dan pola makan. Yakinlah sembuh, karena harus diyakini, makanya semua bisa sembuh. Kalau enggak ya nanti tetap kecemasan yang ada di dalam kita yang akibatnya harus mengkonsumsi obat, ketergantungan obat. Kiranya berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.